Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya dibuka, Bu. Tak apa ya, yang saya ya. Biar lebih senyumnya kelihatan. Aku ya kan tadi dibuka kayak. Sampun Mas Soim. Saya ini sebenarnya minder ada dokter sastra. Saya iri juga karena saya dulu kuliah di sastra ditolak mentah-mentah sama ibu. Saya iri kalian jenengan Mas. Kayak mau aku lirak-lirik rodo ya apa? Karena memang cita-cita saya dulu kuliah di tempat yang termarginalkan, sastra atau enggak arkeologi atau antropologi, bahkan pustakawan. Semua ditolak ibu saya. Kowe kudu jadi insinyur. Sesuatu yang sangat-sangat. Tapi ternyata saya dapat gelar insinyur itu karena saya lulus lebih cepat dari teman-teman saya. Kalau teman-teman saya SPI, saya alhamdulillah dapat insinyur untuk persembahan ibu tercinta karena cepat-cepat lulus karena 1 bulan setelah kuliah di Brawijaya ibu wafat. Di situ saya benar-benar terpuruk. Tapi mereka nggak sampai 1 sih, masih 2 sekian dan saya ingin cepat lulus. Justru pokoknya udah ibu pengen insinyur kan, di surga ibu mungkin masih melihat saya meninggal itu. Jadi saya ini insinyur sastra perikanan. Alhamdulillah Mas, aku gak enak, aku gak sini. Di depan saya banyak profesor, banyak dokter-dokter, saya hanya S1 perikanan. Lah kok masa bisa jadi penulis, jelas. Tapi saya sebenarnya bukan penulis, saya penulis pengusaha. Rodo sombong ya, gak apa-apa, karena ini saya sudah diketik Pak Firman, kok sombong Mbak, siapa? Karena yang di depan saya ini penulis semua, penulis tapi yang masih tidak terlalu berani gitu. Penulis senimannya sih banyak, ya kan? Kita kalau udah ketemu saya itu praktisi sebagai writerpreneur. Istilah kerennya seperti itu. Padahal yang penulis besar. Saya 16 tahun hidup dari menulis, ya, karena buku adalah nafas saya, mesin hidup saya. Sehingga saya dengan Backcraft dulu 2016 kita bikin program workshop writerpreneur. Jadi kita keliling beberapa kota, Surabaya pun pernah kami datengin, dan salah satu alumninya Bu Sri Daningsih, tepuk tangan buat beliau. Beliau akhirnya membuat sebuah penerbitan dan sekarang banyak banget penulis-penulis yang diterbitkan beliau karya-karyanya dengan konsep writerpreneur. Nah karena temanya seperti ini, memang mungkin tepat saya bisa menyampaikan karena saya menjalaninya 16 tahun ini. Bagaimana novel saya dialihwahanakan atau ekranisasi, istilah kerennya yaitu dari bahasa Perancis. Ekran, dari ekran itu layar. Nggak tahu ngomongnya gimana, intinya ekran itu layar. Jadi bagaimana novel-novel saya itu mengalami proses itu, selain takdir tentu saja. Tapi kan sebenarnya takdir itu bisa diubah. Kekuatan pikiran. Ketika saya ke Jakarta 16 tahun lalu, saya berpikir saya akan membawa pulang sebuah film. Padahal nggak ngerti biaya caranya. Tapi so mas go aja, bismillah ya. Akhirnya sampai sekarang saya justru menjadi seorang yang mencoba memproduksi gitu. Saya kemarin barusan dari Magelang, tapi kok nyesel ya Pak, saya kok nggak share acara saya. Ternyata ada sahabat pena kita ya di Magelang. Karena kemarin ada 50 penulis kita jaring untuk nginep 2 hari di hotel, saya bantai di Kawah Cakra di Muka. Menjadi seorang writerpreneur yang mereka bisa bikin book trailer, konsep buku dalam waktu sehari, bikin cover book trailer dengan konsep-konsep yang memang menjual. Gak tahu apakah mereka kemarin teman-teman itu ada dari sahabat pena kita, mudah-mudahan ada, jadi bisa jadi agen perubahan gitu. Dengan Kemenparekraf, jadi 2 tahun ini karena Backcraft sudah gabung dengan Kemenparekraf, program ini kami diteruskan untuk beberapa kota. Kemarin dari Belitung, sebelumnya Tangerang sama Magelang. Mudah-mudahan nanti ada lagi di kota teman-teman, nanti kalau ada saya share Pak. Di situ lebih mantap lagi, karena saya udah nggak ngomong lagi tentang writer, tapi writerpreneur. Narasumbernya kebetulan saya dengan Agustinus Wibowo, mungkin teman-teman sering dengar ya, penulis titik nol, iku asli Lumajang. Jadi saya sama dia ini narasumber ya, alhamdulillah lah dipercaya pemerintah untuk ngomong tentang writerpreneur karena kami hidup dari writerpreneur. Film terbaru, novel Titik Nol sekarang lagi dialihwahanakan oleh Falcon, dibeli dengan harga yang luar biasa fantastis. Nah, saya ini teman-teman. Kalau harga saya dulu masih
Ya masih lumayan lah, karena itu tahun 2013 dan 2015. Tapi untuk Agustinus Wibowo diberi Falcon karena itu perjalanan titik nol perjalanan dia keliling dunia dengan harga 1 apartemen di Jakarta Barat. Saya dengan Agus bukan orang sastra. Dia sarjana teknik informatika. Jadi sebenarnya siapapun bisa menjadi penulis dan siapapun bisa menjadi seorang entrepreneur. Oke, Mas ternyata di jodohan jenengan. Terus piye aku ono rene ya. Gak apa-apa tapi jenengan berarti kudu nyimak nggih. Ben tambah pinter. Ini beberapa tahapan yang kebetulan Mas, aku tuh gak enak Mas iso nang kene lho. Aku terus ngene. Oh, bisa jenengan nang kene ora apa-apa Mas, aku ora penak. Jenengan kan wis sepuh, lebih sepuh. Aku kok kualat orang ngono ya. Ini tahapannya teman-teman ya. Nanti di belakang banyak banget bagaimana novel-novel saya bisa difilmkan. Pasarnya piye kok pasarannya kok sampai Gramedia terus gimana-gimananya nanti ya. Tahapannya seperti ini teman-teman ya biasanya ya. Novel bestseller nggak harus bestseller. Bestseller itu ada 2 ya. Bestseller toko buku, ya. Bestseller di toko buku itu dan bestseller nasional. Kebetulan kalau buku-buku saya sudah bestseller nasional karena kita sudah 100.000 eksemplar. Yang ini Sidoarjo banget ya. Yang punya Sidoarjo kecolongan ya. Saya menulis ini tahun 2011. Saya mata kali Bunda. Ini buku ini kecil dan sekarang saya nggak mau buku saya kecil karena itu salah satu marketing kita Pak. Nyom sewu Mas. Buku ukuran 14 kali 20. Ini yang terbaru ya. Saya nggak mau buku saya kecil. Ini yang jadi film juga belum tayang di bioskop. Ini setting Panjalu Ciamis dan Saint Petersburg Rusia. Kisah nyata ini ya. Saya selalu buku-buku saya ukurannya gede. Kenapa? Itu mencuri rak Gramedia. Kalaupun nggak mencuri rak di toko, intinya nggak harus di Gramedia ya di toko. Secara logis aja, ketika orang masuk toko buku, ya, lihat ini sama ini, podo-podo belum dirak yang ini ya. Orang cenderung lihat ke sini matanya. Gitu. Ya. Untuk nantinya next ya teman-teman kalau menerbitkan buku saya mohon karena ini salah satu trik marketing kita 14 kali 20 atau 14 kali 21 persitakan paham itu dan kertasnya harus book paper nggih, jangan kertas HVS karena saya studi kasus beberapa buku saya yang gak laku tuh kertas HVS satu berat beler tangan terus backlight coba jenengan buka mata tuh nggak nyaman ya ternyata dari sisi psikis pembaca cover harus book paper kertasnya kuning ya kertas novel seperti itu terus anatomi buku juga Nyun Sewu yang layout yang semua tapi ini penulis harus tahu kenapa karena itu menaikkan harga posisi tawar kita teman-teman ketika ketemu penerbit ketemu ini kita udah paham buku kita mau dikonsep seperti apa ya Nyun Sewu kalau Mbak jenengan iso buka iki Mbak, aku gak enak nang tolong. Ya. Jadi untuk anatomi buku pun itu sekarang saya perhitungkan. Jadi untuk bab ganti bab itu harus di halaman ganjil teman-teman, ya. Ini saya ini contohnya. Nah, ini ya ini kebetulan yang terbaru. Sebentar. Ini yang saya maksud teman-teman. Subbab bab ya, kalau di cerpen mungkin subbab. Ini harus di sebelah kiri ya. Sebelah kanan. Jadi harus ganjil. Kenapa? Karena ketika kita selesai membaca dari sini ya, pembaca selesai, kasih dia jeda, kasih dia nafas untuk masuk ke dunia lainnya. Ya. Penulis kan Tuhan kecil, tapi sebenarnya perpanjangan Tuhan sih kalau saya. Jadi kebaikan, kebenaran yang ada di buku saya murni dari Allah. Tapi kalau ada kesalahan itu jelas punya saya. Saya belajar untuk begitu. Jadi menulis memang bukan pekerjaan biasa. Teman-teman bersyukurlah kita diberi tugas oleh semesta. Semua dipilih di ruangan ini jangan main-main loh. Gitu. Jadi ada pesan-pesan yang memang harus kita sampaikan. Kalau saya udah kesana tahapannya. Jadi menulis itu perjalanan spiritual. Nanti ada kejadian soalnya dalam diri saya sendiri ya. Gitu. Ini tahapannya teman-teman ya. Nggak harus bestseller
nasional itu biasanya di angka 10.000, itu disebut bestseller nasional. Tapi karena pandemik diturunin bisa 5.000, itu sudah bestseller nasional. Gak harus di toko buku juga bestseller nasional ya. Penjualan yang sampai 5.000 itu sekarang untuk masa pandemik bisa ya. Kemudian viral. Jadi memiliki nilai jual tinggi. Viralnya gimana ya? Teman-teman harus ramah digital, punya Instagram, itu benar-benar harus dibuka, jangan dikunci ya kan. Intinya karena kita penulis. Semua media sosial penulis adalah etalase tercantik dan termurah. Saya nggak pernah membayar AdSense, nggak pernah membayar iklan. Ya, jangan pernah kita mengeluarkan uang. Ini penulisnya justru golek duit. Lah, kok bayarin tim medsos? Kita sendiri bisa kok. Apalagi kalau buku antologi bersama. Waduh, ada 5 orang di situ, berarti ada 5 marketer di situ, ada 5 entrepreneur. Gak mungkin gak punya fan. Satu orang minimal 10, berarti 5 kali 10 udah 50 eksemplar. Sekarang ada juga percetakan harga murah. Nanti juga saya bantu karena saya punya tim dari Lang Tempur. Itu kita bisa minimal cetak 50 eksemplar dengan harga yang bagus ya. Nanti kita bisa sharing teman-teman ya. Ini ya. Terus kemudian tahapannya seperti apa? Setelah novel bestseller itu pitching dengan PH, jadi mempresentasikan. Jadi teman-teman semua penulis harus menguasai yang dia tulis ya gitu kan. Apalagi penulis novel ya. Cerpen juga bisa, karena cerpen juga bisa difilmkan. Nanti saya kasih contoh. Banyak penulis yang nggak tahu itu logline, taunya sinopsis. Padahal ketika kita bertemu filmmaker, kemudian user, penerbit besar atau mayor label toko, oh kira-kira punya buku gitu kan. Logline-nya apa? Lolak nggak tahu. Dia ngomong sinopsis, beda banget tenang. Saya sering membantai dalam tanda kutip murid-murid saya. Coba kamu bikin logline, nggak paham. Kalau coba kamu bikin sinopsis dan dia bikin cerita pendek, ini salah besar, ya kan? Logline, ya. Sebenarnya karena waktu saya sangat mepet, saya nggak bisa juga terlalu banyak. Tapi saya sekilas aja ya, karena ada PowerPoint khusus sebenarnya. Logline itu sebenarnya perpanjangan dari premis ya. Premis itu satu kalimat yang menunjukkan inti cerita. Oke. Misalnya ini, premis perjuangan seorang single mom, ibu tunggal untuk anak-anaknya, itu premis. Kemudian biasanya teman-teman tanya logline. Logline itu satu alinea yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Ada 5W 1H. Tapi kayaknya nanti Pak Isom deh itu akademis kayak gitu. Jadi ada sedikit aja ya, ada who, what, when, where, why, how. Itu di logline satu alinea ya. Kemudian sinopsis itu perpanjangan dari logline. Sinopsis yang standar itu maksimal 400 kata ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Itu standar orang-orang filmmaker maupun penerbit besar maupun toko besar, karena tidak menutup kemungkinan ketika buku-buku teman mau masuk Gramedia biasanya dilihat gitu kan. Nanti saya juga ada jaringan kalau mau distribusi di Gramedia bisa, tapi untuk Gramedia seluruh Indonesia minimal cetak di angka 2.250. Itu bisa masuk distribusinya lewat Gramedia langsung. Jadi tidak harus distributor luar. Yeah. Terus ini beberapa ininya ya, kesepakatan harga copyright ya. Ini copyright nih ya teman-teman. Kenapa saya selalu menggaungkan kalau ketemu Pak Tirto writer friend, karena harga tawar kita teman-teman beda banget. Kalau kamu datang sebagai writer, film itu dunia kapitalis. Saya sendiri orang film, dunia industri yang memang sudah gak ada rosok-rosok. Tuku piro, orang melihat bagaimana susahnya penulis itu menghasilkan itu, makanya datanglah sebagai writer. Posisi tawar kita bisa bagus, gitu ya, copyright. Jadi kalian harus menguasai, teman-teman harus menguasai apa yang mesti dijual di situ ya. Kemudian kesepakatan supervisi ini yang saya lakukan. Kita bisa request aktor, ya kan. Terus MOU untuk melibatkan teman-teman yang memang paham. Karena ada buku saya yang ini, saya agak kurang mengerti. Saya hanya dibeli copyright, ya. Saya karena mungkin waktu itu pecah telur, seneng banget pulang Sidoarjo saya bawa film request aktor Vino Bastian. Oke. Tapi saya melalaikan MOU, bahkan saya nggak baca. Ternyata di MOU-nya cover poster filmnya tidak bisa saya ambil untuk cover buku. Itu merugikan sekali.
dia hanya posternya aja dipasang di toko Gramedia dan saya merasa rugi di situ. Meskipun akhirnya tetap mencapai sampai 100 ribu setelah di Gramedia, sebenarnya bisa lebih karena didukung oleh poster filmnya. Dan saya nggak ada royalti tiket, ini salah. Jadi ketika film yang kedua ini menjadi, buku kedua menjadi film dengan MD Pictures, saya datang udah sebagai writer-planner. Karena memang industri production house itu selama bisa menginjak penulis, dia akan menginjak. Benar. Mana ada penulis kaya di Indonesia? Menurut saya bertekad menjadi writer-planner karena itu saya dulu bermain-main di Bulungan. Banyak guru-guru besar saya di sana, orang hebat, tapi masa tuanya menderita, nelongso. Menurut saya Mas Teguh Esa dengan Ali Topan jalan-jalanan, betapa nelangsanya. Mas Reni Silado, betapa nelangsanya. Hebat loh beliau-beliau itu. Kenapa? Mungkin posisi tawar yang kurang bagus. Main beli putus, tidak main royalti, kemungkinan gitu teman-teman. Ada kelebihan kekurangan di situ. Dari situ saya berkaca bahwa yang ini terus penulis di Indonesia nggak harus suke-suke. Karena orang masih mindset penulis itu dewa, psikolog, gak butuh duit, dia kan datang untuk menyembuhkan pembaca. Itu salah besar. Penulis juga manusia. Bahkan saya hidup dari menulis. Saya writer-planner itu banyak banget, gak harus buku novel, buku non-fiksi, ghostwriter, co-writer itu saya lakukan. Ghostwriter tuh gede, lumayan sampai ratusan. Kalau kita lagi-lagi branding ya, karena saya nggak pernah bosan personal branding saya di Instagram. Itu teman-teman kadang malu, nggak punya buku malu, Busri dulu malu-malu. Saya ngapain bu? Penulis itu harus tampil. Kalau zaman hari gini, ini ramah digital. Kita akan kelindes, apalagi dengan adanya e-book dan macam-macam. Saya nggak ada e-book, tapi buku fisik nomor 1 bagi saya karena akan menjadi artefak 100-200 tahun lagi. Tetap Pak, fisik itu harus. Karena orang itu beli buku tuh tidak harus dibaca, tapi sebagai gift, tiada ternilai buku itu. Nah, kontrak saya dengan MD ya, akhirnya bukan copyright aja, karena saya sudah datang sebagai writer-planner, saya dilihat. Apalagi mikir anak saya minta royalti tiket. Kenapa? Karena rata-rata gini teman-teman bisa lihat film-film yang meledak gitu ya. Saya nggak sebut nama teman saya, kasihan. Filmnya tertonton 6 juta, ratusan miliar. Itu filmmaker dapat, PH dapat. Tapi teman saya cuma dibeli berapa? 350 juta. Nengguri geremeng-geremeng lah. Bisa gimana? Dulu gimana? Ya itu. Karena wes happy gitu, triloginya dibeli 350 juta. Tapi ternyata kan potensinya jelas meledak. 6 juta penonton itu ratusan miliar teman-teman. Saya tahu rumus tiket itu. Satu tiket itu 20.000 loh dapatnya. Penulis gak dikasih apa-apa. Sedihnya tuh di sini. Tenan itu teman-teman. Jadi kita bukan sosokan ya, tapi memang saya selalu datang sebagai writer-planner. Di sini saya minta royalti tiket. Terus kemudian kalau untuk TV biar mereka, kita nggak dapat di TV, dibeli TV, tapi saya dapat royalti tiket dan poster filmnya bisa saya pakai untuk penjualan buku saya untuk cover berikutnya. Jadi lumayan naik ya. Terus untuk Yorik yang ini kebetulan skrip filmnya juga saya sendiri, ini lebih bagus lagi. Karena ini tokohnya Yorik ini mengundang saya untuk menulis novel dan skrip filmnya. Itu ya lumayan ya teman-teman. Artinya saya juga berpikir sampai di titik itu, tapi akhirnya personal branding itu penting banget ya. Teman-teman nanti yang punya buku ini apalagi ya, jangan pernah malu tampilkan buku teman-teman, karena buku itu jiwa ya. Gitu. Oke, ini tahapan-tahapannya ya. Setelah produksi, MOU produksi. Ini ahli wahana ya. Terus pasca produksi kita biasanya juga dilibatkan karena saya datang sebagai writer-planner, preview filmnya saya diundang. Belum launching tuh. Bagi rananya gimana? Saya nggak mau ini diubah gitu. Karena itu kekuatan kita. Anak buku kita kan anak ya. Saya ibu kandungnya. Mereka mereka ngambil mantu besan saya. Tapi gimana anak kita? Tetap saya yang melahirkan. Saya dikasih penghargaan bagus oleh MD Pictures. Preview lagunya, OST-nya. Ini oke. Kemudian kita premier lagi branding, nama saya naik. Dari situ mulai harga bicara gitu kan. Karena saya sudah punya produk. Jadi speaker di mana-mana dengan backcraft dengan beberapa kementerian terkait karena saya sudah punya produk. Gitu. Jadi jangan pernah takut teman-teman untuk membesarkan nama. Benar ya.
Next ya Mas. Nah ini novelnya 2011 ya, kemudian jadi dilamar film 2012 nih sebenarnya. 2011 lahir, saya jalan, bahkan dengan baik kata literary nih, Bu Mbak Iva ada nggak? Saya ada program Kids Goes to School, keliling sekolah-sekolah di sini. Kemudian buku ini, alhamdulillah intinya saya nggak pernah berhenti untuk masuk kemana-mana. Saya nggak berpikir buku saya atau laku nggak ketika saya gelar buku di situ, tapi Bismillah selalu laku buku yang saya tampilkan di situ. Lagi-lagi public speaking itu penting teman-teman ya, untuk sebagai penulis kita juga harus pandai jualan buku. Writerpreneur bukan perkara menjual buku, tapi perkara buku kita terbaca dengan baik. Karena ada kejadian buku kita diborong nih sama seseorang ya, atau sponsor. Terus buku itu dikasih ke orang-orang dibagi apa? Belum tentu loh buku itu dibaca. Ya, goals kita adalah buku kita dibaca banyak, sebanyak-banyaknya, bukan terjual sebanyak-banyaknya. Uang itu instrumen, akan ngikutin. Oke ya, ini menang di Berlin International Film Festival 2013. Saya juga nyangka sebagai Best Feature. Itu benar-benar 90% gambar lumpur, gambar Sidoarjo lah intinya gitu. Nggak ada cantik-cantiknya, tapi bagaimana sinematografi dan cerita ya, blueprint itu yang kita jual. Kemudian nominasi FFI 2013 untuk kategori pemeran utama wanita, skrip, skenario-nya, dan penata artistik. Tahun 2017 kemudian terpilih sebagai film inspiratif Kemdikbud Saya Keliling Indonesia. Memang di bioskop dia tertonton hanya kurang dari 100.000 penonton, tapi ketika dibeli Kemdikbud sebagai film inspiratif 2017 untuk persemaian nilai budaya, saya keliling beberapa kota yang ada bioskopnya dan ditonton hampir 1 juta anak sekolah. Jadi teman-teman yang berpikir kirana novelnya idealis banget, tapi saya mengimbanginya dengan realistis, idealis dan realistis. Karena saya mau jalan, saya memperkenalkan Sidoarjo tahun 2013 terus terpilih sebagai film tokoh inspiratif Sidoarjo. Sebenarnya itu bukan goal saya juga, kebetulan aja saya bawa film Vino Bastian 1 bulan di Sidoarjo. Jadi ya mungkin itu ada penghargaan dari Pemda. Next ya. Kemudian ini ya kelebihan kenapa menjadi ini ya, kenapa menjadi bestseller sih, ini buku kecil. Dulu tuh di rak Gramedia di bawah banget gitu ya. Tapi kenapa bisa? Karena tema ibu itu sangat universal ya kan, berdasarkan kisah nyata. Jadi cerita-cerita yang based on true story, terinspirasi atau adaptasi. Jadi ada 3 ya cerita itu, adaptation, inspiration, dan based on gitu kan. Kalau saya tanpa 3 kisah nyata, tambah kisah nyata saya nggak bisa nulis. Saya nggak seperti beliau bisa. Tapi kalau saya harus ada kisah nyatanya, meskipun hanya sedikit. Itu ya teman-teman. Terus gaya bahasa saya bikin natural banget ya di sini ya teman-teman. Salah satu pemilihan diksi itu penting banget karena penulis itu jualan diksi. Kalau di toko buku pasti kan ada satu yang dibuka ya. Nah di sini saya udah cegat, berarti stop membaca di sini. Saya tarik dia dengan kunci halaman pertama. Di situ saya tulis diksi berupa surat dari si tokoh. Ibu tidak pernah menangis di depan kamu. Kalau ibu menangis, ibu hanya menggigit bibirnya kuat-kuat hingga berdarah agar tangisnya tak terdengar oleh kami anak-anak yang dikuatkannya dengan kata-kata. Masa lalu hanya sejarah, masa depan rancangan, kehidupan sekarang. Hadapi. Reno Kenomo, 11 November 2011, Delta Santoso. Saya tarik itu aja. Oke. Gampang kan? Jadi kita tuh sudah market di depan gitu. Ketika orang buka, kena. Ingat ibunya beli buku sampai sekarang udah 11 tahun buku ini masih cetak terus, buku ini masih banyak dicari. Buku itu abadi. Karena saya memang tidak suka menulis yang sifatnya memang momentum seperti cinta. Saya tidak akan pernah mau cinta yang sejenak sama. Maunya everlasting love ya. Ya, kemudian bahasa saya mengajak berdialog. Libatkan pembaca dengan dialog teman-teman. Narasi boleh ya, tapi tolong tetap dialog-dialog yang jangan sinetron banget. Saya tuh banyak menemukan novel-novel, apalagi murid-murid saya tuh kalau udah masuk ya ini saya bantai karena sinetron banget. Novel adalah dekat dengan keseharian, beda dengan sinetron yang menjual surga. Ya, kadang seperti itu ya. Setting Porong Danau Lumpur yang fenomenal. Saya sengaja mengeluarkan waktu itu, jadi saya diundang kemana-mana untuk bicara ini. Penokohan utama ibu dan anak, semua orang bisa merasakan. Jadi menciptakan tokoh itu kalau bisa yang dekat dengan kita ya. Gitu. Alur maju muncul seperti puzzle rumit ya, karena tapi logis ya. Novel filmis adalah setiap halaman menyajikan gambar.
Gambar yang diciptakan sebuah huruf yang terangkai bagus itu adalah gambar yang diciptakan karena tidak ada pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat, menjual diksi yang menarik, tidak ada kalimat-kalimat yang mirip dalam suatu alinea, dan penokohnya kuat. Jadi teman-teman biasa harus bangun karakterisasi tokohnya kuat. Jadi misalnya namanya Delta, jangan disebut Delta terus, tapi di alinea disebut lelaki kurus tapi berhati tulus itu mendekati Cak Mami yang tadi misalnya. Jadi penyebutan nama itu diganti, dianalogikan dengan karakter-karakter dia yang lain. Itu novel yang bagus. Oke, next, Mas. Ini berikutnya, karena saya dikejar waktu nih, berberan gak enak. Ya. Gak apa-apa ya. Ini novel kedua. Ini saya sudah konsep entrepreneur. Kenapa? Karena happening air mata terakhir bunda, saya muter di seluruh Indonesia, bla 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 bla. Saya harus menciptakan jodohnya biar adil, single date. Kalau mungkin ayah yang punya pasangan agak kurang pas ya waktu itu. Jadi ini bisa dibilang novel pertama di Indonesia tentang ayah. Baru muncul novel-novel lain yang berjudul ayah, bisa dicek. 2013 saya melahirkan ini dan kemudian menjadi film. Karena kenapa ya? Karena saya tidak lelah untuk terus berpromosi ya. Ya ini 2 tahun selisih terbit sama jadi filmnya. Ini tayang juga di negeri jiran beberapa kali ya. Tapi kalau yang ini memang benar-benar industri banget sudah ya. Next, Mas. Kelebihan ayam nyanyi tanpa akhir ini ya. Judul bersinergi MTB air mata terakhir bunda. Kemudian saya kasih jodohnya Amta, ayah menyanyi tanpa akhir. Bukan air mata terakhir raya ya, tapi ayah menyanyi tanpa akhir. Judul harus ada sifat provokatif ya teman-teman. Jadi jangan hanya kreatif inovatif tidak cukup, tapi ada unsur provokasi. Amta, ayah menyanyi tanpa akhir. Ini tokoh ayah semua orang kenal, ya kan? Terus kemudian sama sebenarnya konsepnya, konsep menulis saya dengan mata terakhir bunda. Tapi di setiap buku saya teman-teman selalu ada unsur kearifan lokal. Karena saya mencintai kearifan lokal, semesta menjaga buku-buku saya. Jadi jangan pernah takut untuk melahirkan buku-buku berkualitas dengan tetap base-nya itu kearifan lokal. Ya, kearifan lokal kan nggak harus budaya seni, wisata kulinernya iya, alamnya, lingkungannya. Ya, ini saya lagi galak-galaknya soalnya dengan teman-teman yang Parekraf untuk mengangkat kearifan lokal dimanapun kita berada. Siapa lagi? Oke ya, ini ya teman-teman. Jadi ini sudah difoto ya. Jadi benar-benar tokoh yang saya munculkan ayah dengan putra tunggalnya. Akhirnya ditinggal dengan si putra tunggal pada umur 16 tahun dan ini bisa nyata. Tapi akhirnya si ayah menjadi ayah bagi anak-anak di Gaza. Jadi narasumber saya terakhir memang mengirim email dari sana. Seorang apoteker kebetulan beliau ya. Kesedihan seorang ayah, kesedihan seorang suami yang ditinggal meninggal istrinya pada saat melahirkan. Jadi ayah menjadi ibu. Wah benar-benar. Jadi fans saya banyak ayah, banyak bapak-bapak. Saya bersyukur. Mbak Kirana ini kesempatan kami dilihat. Oke. Saya juga untung kan Pak, matur nuwun gitu kan. Next ya. Dan ini yang terbaru ya kan, ini filmnya lagi proses produksi, post produksi. Karena pandemik kemarin harusnya ini tayang tahun kemarin, tapi karena pandemik dan kita masih atur siasat untuk ke bioskop ya. Yorik ini tentang kasih sayang nenek ke cucunya. Tapi saya punya konsep, saya harus buka sesuatu yang seksi, menarik apa gitu. Oh saya buka di St. Peters. Karena kalau saya buka di kampungnya, Panjalu Ciamis itu lamban. Jadi kalau menulis, teman-teman ini trik ya, kalau mau menulis kisah nyata seseorang, jangan bab pertama dimulai dari dia lahir di mana, itu akan ditinggal. Lamban. Langsung dipukul jebret, dia sekarang siapa? Tarik ke belakang. Jadi puzzle-puzzle rumit yang akan menyatu dengan gambar yang cantik. Next. Ini ya, Yorik ya. Ini judul unik karena nama orangnya memang tengah berdasarkan kisah nyata. Dan ini novel pertama mungkin tentang nenek. Gak seksi, tapi bagaimana cara saya saya tertantang untuk bisa membuat novel ini populer dan terjual 10.000 eksemplar karena baru dan masa pandemik ya, 10.000 dan bersyukur bagi saya. Ini tentang anak jalanan, tapi dia menjadi seorang programmer sukses dan pengusaha yang sukses. Dan nyata dia ada boy milenial ya, intinya seperti itu. Tapi dia tidak pernah merasakan bahagia sampai kapanpun karena dia tidak pernah bisa membahagiakan nenek sebagai grandparenthood dia. Ini kisah nyata.
mengajari tentang keadilan Tuhan. Sejak kecil anak ini mau dibuang, tapi neneknya yang buta huruf memeluk dia, biar aku rawat. Tapi neneknya meninggal saat dia masih gembel. Dan seperti itu. Sekarang dia punya segalanya. Tapi itulah ya, saya belajar banyak sesuatu dari para narasumber saya. Gitu ya. Ini nantikan aja filmnya, karena film ini penuh semangat, tak pernah patah, tak akan menyerah, terus melangkah. Itu tagline. Nah ini teman-teman hati-hati ya. Setiap buku, saya nggak tahu apakah buku ini harus ada tagline-nya. Daya jual kita selain judul, pemilihan font, ya kan, tata letak, ini juga tagline. Tagline itu satu kalimat, 1-2 kalimat yang sifatnya promosi, tapi pesan dari buku. Ya, kemudian di blog. Ini juga daya jual teman-teman, jangan salah. Jangan main asal endorse aja. Kadang pembaca juga bosen yang namanya endorse tokoh-tokoh. Sorry, saya jawab itu udah nggak waktunya lagi. Kalaupun dimunculkan satu aja cukup. Tapi yang penting ini bukunya tentang apa sih itu? Itu yang kita jual di sini ya. Blog namanya. Next. Ini ya. Semakin banyak ruang dan panggung bagi penulis yang mau bergerak maju. Maju itu ke depan ya pasti ya. Mundur kok geblak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Pembaca adalah raja, ya kan. Rawat dan jagalah. Ini yang sering dilupakan para penulis. Next. Ini ya, kalau bagi saya Yorick ini film tuntunan ya, tontonan tuntunan ya. Inilah yang disebut logline. Ini contoh logline ya teman-teman ya. Ini contoh logline. Yorick bangga meski hanya sampai umur 11 tahun dia hidup bersama neneknya. Grandparenthood dengan 1001 pelajaran. Menjadi anak jalanan bukan berarti tak punya harapan. Anak kamu panjang itu bisa ke St. Petersburg hanya bermodal keyakinan. Saya jualnya di mana? Oke, next. Ini waktu syutingnya gitu. Ya, terus gini ya, buku yang bagus selalu ada unsur keluarga, unsur roman, unsur religi, spiritual ya, nilai-nilai spiritual, dan unsur satir, lucu. Ya. Jadi membuat tersenyum tertawa pembaca kita, ya kan. Jadi karena ini memang ada unsur romannya, ya masa kecil itu yang gelap, yang dark itu saya hibur dengan masa besar dia dengan romannya pun konyol, tidak seperti roman yang gimana. Kalau ini yang saya sebut satir ya. Jadi Yorick, cukup musim saja yang dingin bukan hatimu, cukup musim saja yang panas jangan hatiku, cukup musim saja yang gugur tidak dengan cintaku. Misalnya seperti itu ya. Kita unsur roman itu tetap harus kita bangun, genre novel kita apapun, selipin ya. Oke, next. Nah ini kebetulan 3 novel, 3 film kehidupan. Allah itu kayaknya memberi saya tugas, semuanya tentang keluarga, single mom, single dad, dan grandparenthood ya. Alhamdulillah saya diberi tugas seperti itu, dan ini sebuah kejadian ya. Jadi di Air Mata Terakhir Bunda itu saya tulis waktu anak saya masih sekolah di SMA 1 Sidoarjo. Dan dia masih kelas 2. Ketika di novelnya saya tulis Delta Santosa, si tokoh utama itu bisa masuk ITS tanpa tes di teknik informatika. Dan ketika saya menemani Vino Bastian syuting wisuda, sudah beneran tuh di tes. Saya hanya berpikir, ya Tuhan, ya Allah, apakah 4 tahun lagi saya ada di sini? Saya belum berpikir anak saya masuk ITS. Tahun berikutnya ketika film ditayang, anak saya masuk ITS, diterima tanpa tes. Sama dengan yang saya tulis di teknik informatika. Benar-benar itu di luar karena saya menembus masa depan anak saya. Berarti Allah itu lewat ke sini dan itu nyata. Dan anak saya kebetulan bisa jualan robotik di Singapura. Jadi, nah ketika dia lomba robotik di Bandung itu masih tahap proses film. Mau kita bikin scriptwriter saya, Mbak, anakmu menginspirasi. Kita masukkan ya tokoh si Delta ini karena di novelnya nggak ada. Karena ITS dididik dengan robotik, oke. Tapi saya nggak berpikir robot anak saya itu yang membawa anak saya masuk ITS di teknik informatika kampus yang saya tulis di novel saya. Nah, di ceritanya ini kan cerita aslinya saat wisuda si ibu yang berjuang keras itu meninggal saat wisuda. Berinding saya. Itu kisah nyata seperti itu, tapi memang bukan Sidoarjo. Saya set sini karena saya tidak ada kekuatan untuk riset keluar pulau ya. Anak IPB, sebenarnya ini kejadian anak IPB. Jadi ibunya berjuang keras. Tapi di saat hari wisuda ibunya kok nggak datang, ternyata ibunya wafat. Nah ketika anak saya wisuda di ITS, saya tuh deg-degan.
sampai di sini? Karena kan udah terjadi nih. Aku tapi gak ngomong arah-arah nanti gimana ya. Terus saya turun pesawat, Bismillah ya Allah. Dulu rumah saya masih di Pondok Jati. Sampai rumah saya deg-degan karuan kan baru besok. Saya mempersiapkan sebaik mungkin. Saya manis ke anak saya ada 2 kan. Masuk kampus ITS saya deg-degan. ITS. Saya masuk gedung di mana saya dulu syuting dengan Vino Bastian di situ. Wisuda. Saya bisa duduk di situ. Saya tulis mati kata ya soalnya deg-degan. Iya gitu kan. Apakah di situ bikin heboh ya kan? Penulis Air Mata Terakhir Bunda akhirnya. Ya kan? Lo tenang itu. Saya Bismillah gitu ke sama neneknya. Saya damping gitu. Dan itu alhamdulillah kan saya masih selamat. Artinya gini ya teman-teman. Sekarang saya hati-hati. Ketika menulis kebaikan, benar-benar kekuatan pikiran itu saya ada di situ. Tapi ketika kan namanya novel ada dark ya, ada sesuatu yang gelap, ini hanya cerita. Banyak banget kejadian spiritual sebenarnya, spiritual yang itu jadi buku sendiri kesaksian nantinya. Jadi menjadi penulis itu kita masuk dunia spiritualis. Banggalah teman-teman masuk di sahabat pena kita, ya. Bukan teman-teman sendiri. Next. Nah ini yang terbaru, ya. Matahari di Danau Sentarum ini sebenarnya travel note ya, tapi saya bikin novel. Tayangnya di bioskop cuma terbatas karena pandemi kemarin di CGV dan tayang di OTT Maxstream. Jadi sekarang hari ini nih kita jadi web series ya, tapi tayang di OTT Maxstream Telkomsel. Ini novel saya, novel perjalanan. Waktu itu saya dapat tugas dari KLHK. Jadi alhamdulillah lah saya ini selalu nggak tahu lah saya ini siapa. Jadi beberapa kementerian terkait sering untuk berhubungan dengan literasi pasti mengajak saya. Ini saya jalanin ke Danau Sentarum teman-teman. Danau Sentarum itu di Putus Sibau, kayak Raja Ampatnya Kalimantan Barat. Perjalanannya luar biasa di sana dan jadi kalau kemarau dia menjadi padang savana. Tapi kalau hujan gini dia menjadi danau yang cantik banget, teman-teman Dayak dan Melayu di sana. Jadi kita tuh main speedboat ke sana-sana. Kita menjadi bikin film dari bukunya Matahari di Danau Sentarum, filmnya karena ini mau tayang di luar negeri, teman kayak Hatta bawa keluar, kita kasih judul Sang on the Lake. Ini hanya perjalanan si Polgara mencari DNA-nya, mencari neneknya. Ini ya, ini yang terbaru bisa ditonton di Maxstream, aplikasi Maxstream, teman-teman. Next. Nah ini ya, kok bisa buku Kirana seperti itu, bisa kemana-mana gitu kan. Dan saya yang sebelum Sang on the Lake, saya dengan Kementerian Pak Luhut, Kemenkomarves, saya bikin film series Mangi-Mangi. Kalau itu saya ide cerita aja tapi tidak saya bukukan. Jadi gini, penulis itu kaya banget pabrik kata-kata dan pabrik cerita. Jadi teman-teman, bagaimana kita bisa kaya seperti itu ya karena kita mau produksi, kita mau belajar terus, kita mau melihat, mendengar dan merasakan. Jadi sebelum Sang on the Lake kita launching Mangi-Mangi di Kemenkomarves. Itu cerita anak muda yang memang goal saya, buku saya dibaca anak generasi Z, bukan milenial saja tapi Z. Karena buat apa kita bikin buku hanya dibaca oleh kalangan kita, komunitas kita, Gen X aja, forward gitu kan. Karena kan pesan itu kan untuk masa depan. Siapa lagi yang menangkap ya anak-anak Z, ya kan? Jadi teman-teman harus konsepnya ke sana. Ini ya teman-teman, buku berkonsep entrepreneur itu seperti ini. Mas nyusul udah kok tasnya tak ngene. Gak enak tenang wis. Kudune mau jenengan sih. Kok tak nang kene wae. Ini teman-teman ya, buku ini ya, yang saya maksud kenapa Kirana seperti ini, saya menjalani ini semua. Riset saya kuat, based on data. Penulis itu periset teman-teman. Teman-teman harus kayak riset. Kebetulan saya juga punya kerjaan sebagai tenaga ahli di sebuah konsultan, jadi memang saya suka berusuhan. Based on data, terus isi. Novel yang bagus, isi itu harus plausible. Logika penceritaan harus ada. Ada suspense, unsur suspense, jadi unsur kejut, unsur untuk membuat orang tuh tergetar, membuat orang untuk penasaran. Ya. Kemudian setelah suspense, surprise, ada kejutan-kejutan di belakang. Jigsaw puzzle, kalau bikin alur tuh jangan seperti angka 1, 2, 3 sampai 10 dibuat pembaca nanti. Jangan A sampai A, B, C, D, Z dibolak-balik teman-teman. Kalau perlu teman-teman tuh punya whiteboard di depan meja ya. Bikin 3X struktur. Jadi ada 3 struktur, dikasih kayak gunung gitu ya. Struktur pertama mengenalkan tokoh, sekarang aja jangan dulunya. Sekarang ada masalah apa, dia sampai di posisi ini puncak, klimaks, dia menemukan sesuatu, menyelesaikan masalahnya.
turun. Menulis itu nggak ngawur ya, ada besok data. Memang jangan pernah takut untuk memulai, iya. Tapi setelah itu baca ulang apakah sudah benar yang sudah kita tulis gitu. Harus based on data. Ya. Cerita harus mengandung roman, keluarga, religi, komedi. Udahlah, ramu itu ceritanya teman-teman ya. Pembuka itu kesan ya teman-teman, jangan tiba-tiba pesan. Siapa lu gitu kan? Tiba-tiba langsung gurui gitu kan. Kesan dulu. Kasih kunci, orang mau masuk membuai dengan kalimat membuai. Baru masuk ke situ, ya kan? Pesan itu belakang. Setiap halaman gambar itu konsep letter banner, jangan sarah. Kalau saya memang tidak suka sarah gitu, karena untuk memperluas pasar kita juga kan. Kita ini petugas dari Allah kan, masa kita main sarah? Gak mungkin kan. Jadi agar pesan kita lebih luas nyampainya. Ya. Jangan menggurui. Pernikahan lintas seni, maksud saya ada musik, audio visual. Pak Tirta yang saya tadi kirim book trailer durasi 1 menit ya bisa diputar nanti ya. Itu contoh book trailer teman-teman. Sampul nendang ya teman-teman. Sampul tuh harus nendang karena itu orang jatuh cinta pertama itu dengan sampul ya kan. Tagline harus kuat, blog harus kuat. Blog itu boleh narasi dicampur dengan dialog ya teman-teman. Boleh narasi dengan dialog. Misalnya Yorik itu. Saya buka langsung di blog itu di belakang itu. Jangankan hanya mobil-mobilan, pabriknya pun satu saat bisa kamu beli. Dia terdiam, ingat kalimat sakti sang nenek yang telah meninggalkannya puluhan tahun lalu. Saint Petersburg adalah saya. Jadi dialog yang kalimat-kalimat yang menjual itu dimunculkan di blog belakangnya. Terus open PO dengan flyer yang menarik. Saya nyetak buku yang terbaru Nyon Sewu ini saya cetak sendiri. Ini saya nggak kasih ke penerbit. Modal saya 0. Bagaimana bisa 0? Saya men-PO 1 bulan itu ternyata terjaring gak ada 1 bulan 1000 pembaca. Kenapa ya? Karena saya bermain-main dengan book trailer, saya bermain-main book teaser, saya promosi sedemikian rupa. Jadi orang mau nunggu 1 bulan bayar 95.000, tapi dapat 1 bakau. Saya punya promosi gerakan literasi maritim karena saya orang laut. Jadi yang beli buku ini dapat 1 bakau yang kita tanam di Morotai dan Belitung Timur. Itu bisa teman-teman coba diolah lagi. Jadi untuk menjual ini nanti Pak bisa aja nih buy one get two. Mungkin satunya lagi apa? Sekedar gantungan kunci gak apa-apa, tapi buy one get two-nya itu menarik. Sekedar hijab gak apa-apa, tapi ada tulisan buy one get two. Itu trik gitu. Ya kalau kebetulan kalau buku saya itu 1 bakau. Ya. Promosi online offline, upgrade ilmu literasi digital. Kebetulan saya belajar Canva sendiri ya. Next. Nah ini promosi writer planner ya ala teman-teman ya. Jadi ini yang saya lakukan. Bahkan sejak ini saya hanya 2 minggu nulis. Kenapa? Karena saya punya bank naskah kan. Morotai itu saya pernah ke sana, saya udah tulis. Tenggelamnya kapal Nanggala 402 karena sudah pernah saya tulis di Rindu Terpisah di Raja Ampat. Kejayaan kapal itu. Tenggelam kemarin saya memantik saya untuk melanjutkan sequelnya. Rencana Biru di Morotai itu. Karena saya merasa kayak sedih aja, saya orang laut tapi gak bisa membuat apa-apa untuk laut. So branding ya, caption di Instagram, bahkan status WhatsApp juga. Jangan pernah takut ya teman-teman, jangan pernah malu ya, bikin gini, bikin podcast, book teaser, book trailer ya, on air di mana-mana, blog tour, teman-teman yang punya tour, blogger disebar bukunya. Jadi bisa di resensi masing-masing blog. Teman-teman biasanya kan cuma barter buku aja ya. Instagram tour, sekarang Instagram ada Reels. Kalau teman-teman Instagram ya, Reels itu sangat bermanfaat bagi saya karena itu hanya kita kayak TikToknya Instagram ya teman-teman di situ. Itu luar biasa loh, yang viewsnya lebih banyak di Reels daripada di feed biasa. Coba dilihat Instagram saya, nggak follow ya apa-apa nih kepengaten. Edgaran Kejora di situ saya selalu jualan. Memang saya kadang narsis tapi di situ pasti endingnya jualan. Tapi jualan kita kan nggak maksel. Tapi kan nekan. Maksudnya jualan yang penulis ini elegan. Jadi kita munculin nanti book trailer contohnya itu ada. Press release ya, kemudian grand launching promosi abadi. Buku gini ya teman-teman itu yang salah. Udah ada buku baru, buku lama tetap didiemin. Ini salah. Promosi itu abadi, ya kan? Karena saya hidup dari buku saya yang udah 11 tahun ini ya, Ayang, Air Mata Terlepas macam-macam. Saya memang baru menulis 170 buku solo, 170 yang jadi film baru 4. Tapi saya berjuang untuk itu ya teman-teman. Siapapun teman
teman-teman wes, jangan berpikir aku ki sopo, I'm an entrepreneur, bangga ya. Next mas, ini terakhir. Nah ini yang terbaru nih ya, yang jualan saya memang berat, ngomong laut, orang darat malas baca. Tapi alhamdulillah buku ini yang saya zero modal, bahkan saya bisa nanam 1.000 bakau Agustus kemarin ya, tahun kemarin, dan ini masih jualan terus ya. Dibikin secantik mungkin ya. Novel Jana Biru Gerakan Literasi Maritim, karena saya orang maritim, saya banyak mengerjakan film yang dokumenter. Jadi saya punya ada keinginan, bukan keinginan ya. Jadi pembaca saya akhirnya punya pohon di Belitung Timur dan Morotai. Itu pun saya riset di sana butuh enggaknya gitu kan. Karena memang sudah banyak abrasi dan banyak illegal mining. Intinya saya punya kekuatan data lah, kenapa saya harus nanam di sana. Nanti kalau di Sidoarjo Pak, di Lusi bisa aja Pak, misalnya buat bakau ditanam di Lusi, misalnya seperti itu. Bisa dianalogikan ya teman-teman lain-lain. Next. Nah ini yang terbaru, ini agak berat ya, Seruni Niskala, ini berlatar belakang Kerajaan Majapahit. Ini saya lagi nulis berdua sama Mas Dedi. Saya udah promosi karena ini berat ya. Ada time travel, ada tokoh 500-an tahun lalu, kemudian tokoh Gen Z dan tokoh sekarang. Saya memang mau kemas anak-anak sekarang mau melihat sejarah dengan novel saya. Karena banyak kan novel sejarah itu ini bukan novel sejarah. Saya nggak pernah mau ini disebut novel sejarah. Ini novel berdasarkan legenda dan realitas. Karena kalau novel sejarah terlalu berat, anak-anak nggak mau baca. Cara saya, ini saya udah promosi sejak saya riset 11 Juni 2020. Hampir 2 tahun saya, padahal ini baru 27 bab saya tulis berdua kebetulan. Karena memang set klasik, sejarah klasik ini kan tidak mudah ya. Saya riset panjang di Penanggungan dan sekitarnya, terus kemudian di Tatar Sunda karena ini memang Majapahit dan Sunda. Dan kami memang hati-hati karena di sini memang sasaran saya anak Gen Z yang mau baca buku ini nanti. Next. Ya. Nah ini soft branding saya ya. Novelnya belum ada. Sekarang yang indie itu udah banyak, banyak banget. Tapi saya bikin podcast soft branding saya sendiri. Aku belum bisa bayar orang, ya wes aku dewe. Aku baru menolong kerjasama dengan teman-teman yang punya channel podcast. Kita ada uang loh di situ, teman-teman. Jangan salah. Ya kalau di Spotify ya, gitu kan. Jadi teman-teman, ayo dong kerjasama dengan teman-teman muda yang punya link-link kanal-kanal di Spotify macam-macam. Ini buku-buku yang ini ya misalnya dibaca monolognya, kita sendiri aja yang baca gitu loh. Kan Pak Tito mungkin nggak punya fan, ya kan? Misalnya ya, ini keluarin podcast. Ini Mas, ini salah satu yang saya lakukan. Sehingga sekarang itu, karena goal saya Seruni Niskala nanti, sekarang sponsor udah banyak yang mau Mbak, terbitnya kapan? Saya tahan dulu karena saya memang lagi jual pesona dulu, memang karena belum siap juga. Ini ya teman-teman ya. Itu saya sudah promosi mungkin. Next. Kebetulan saya teman dekat Cornelia Ajata, jadi dia bantu saya. Ini untuk Spotify kita masukin ini petikan-petikan dari novel Seruni Niskala. Petikan sedikit aja gitu kan. Petikan yang memang judulnya dekat dengan kita. Misalnya hubungan tak bernama. Banyak orang seperti itu. Selembar daun jatuh pun ada dalam rencana Tuhan. Asmara hanya bagian dari hidup, bukan tujuan. Misalnya seperti itu. Yang dekat aja. Karena memang Seruni Niskala tidak hanya bicara sejarah klasik, tapi kekinian juga. Melibatkan jaringan seperti itu ya. Next. Nah ini kebetulan, ini saya udah bikin juga book trailer. Ini salah satu book trailer, tapi berupa video klip lagu. Kebetulan partner saya menulis, Mas Jadi ini punya lagu. Ini saya kasih title-nya Healing Song. Alhamdulillah ditonton sampai 1.000-an orang. Lumayan, saya gak berpikir duit, ternyata YouTube bisa dimonetize. Saya sudah punya subscriber, jadi sebenarnya saya entrepreneur itu nggak jualan buku aja teman-teman. Saya di podcast, Spotify dapat duit, di YouTube saya dapat duit. Nah, lagi kebuka kan? Oh iya. Penulis itu bisa terbang kemana-mana. Ini kebetulan timeline saya bikin seperti ini. Next, ini OST dari novel Seruni Niskala. Saya nggak punya lagu, nggak masalah. Bikin aja monolog banyak musik free, nggak usah yang berbayar deh di Canva. Canva itu kita bisa bikin sendiri kok, gratis kan, banyak yang gratis. Next ya, ini dari Canva semua saya bikin. Ini buku kedua ya, saya keluarin terus. Next mas, next. Nih, ini 3.500 nih 4 minggu. Padahal ini lagu berat dan dengan kata-kata yang agak berat, tapi yang nonton
3.500, lumayan kan. Saya akhirnya ngumpulin jam tayang biar 4.000 kita mengetesnya. Lo tenang akhirnya loh, aku nggak nonton ya gak apa-apa, tapi kan ngeklik. Ini nggak, saya nggak nyangka kan, karena ini berat banget seluruh skala ini gitu. Balai Pustaka kebetulan sedang melamar, saya bilang saya belum tahu siapa yang menerbitkan karena saya mau ngumpulin sponsor. Nyun sewu, buku saya ini saya jual logo pas sponsor 5 jutaan ini. Kenapa sponsor mau? Ya karena saya sudah personal branding saya terus kuat, dan buku ini di medsos saya udah banyak banget lah saya kirimkan. Jadi orang, oh iya, dan sponsor saya batasin 1000 buku 5 juta. Itu terjadi teman-teman. Itulah entrepreneur. Tetap idealis kita tetap, tapi kita secara bisnis kita tetap harus jalan. Idealis kan bisa jalan kalau kita dapur sudah aman kan, gitu ya. Next, ini juga dapat lagu kembali dari OSS Muskala. Nah ini silakan. Next, kayaknya udah ya. Pak, Nyun Sewu, sebelum ke Mas Isom, satu book trailer tadi udah bisa diputar Pak? Mas, contoh book trailer. Apa sih kiranya ngomong book trailer? Sebenarnya book teaser, karena kalau book trailer itu lebih dari 1 menit. Karena ini kurang dari 1 menit, namanya book teaser teman-teman. Teman-teman bisa bikin, seperti ini contohnya. Karena di Canva itu banyak banget video-video gratis. Gak usah premium deh, video-video gratis diambil. Canva itu aplikasi yang paling gampang. Oke Mas, Nyun Sewu Mas. Asmara ada karena itu bagian dari kehidupan. Tapi asmara bukan tujuan. Hidup terlalu besar kalau hanya untuk sekadar asmara. Butuh sejuta bintang untuk menemukannya. Butuh masa lama untuk menanamnya. Butuh ruang besar untuk merawatnya. Butuh taman luas untuk menumbuhkannya. Butuh gunung tinggi untuk menyimpannya. Butuh lautan untuk menjadikannya. Asmara adalah rindu. Rindu adalah pilu. Daun-daun itu dijatuhkan hujan, menari-nari lalu menutup pelataran sunyi. Aku menyapamu dalam segenap situasi agar ujaran-ujaran menjelma dalam keabadian. Ini cara saya dan itu suara saya. Gampang kan? Ya, satu lagi ya. Kalau ini musik dari partner saya, Mas Adi. Alarm yang dengannya sangat menyakitkan dan sudah dimatikan bernama Rindu. Never that long but with love. Ini kapan dimunculin ya? Kasih lagi kalimat bawahnya. When the sea is calling me, I must go. Ini hanya 50 detik teman-teman. Dan gambar ini saya dapat free dari Canva. Asal rajin ya kan, keyword aja dicari teman-teman ya. Nanti deh satu saat kita ngajar, mungkin teman-teman udah bisa Canva juga ya, gampang banget. Oke? Demikian dari saya. Terima kasih Mbak K. 2 kata, keren dan luar biasa. Ya, dari 1 menit yang lalu saya memantapkan hati saya. Mbak K, terima saya sebagai murid Anda. Tapi jangan banting loh, karena saya itu galak Mas, karena saya tidak ingin lahir semakin banyak penulis manja di Indonesia. Betul. Saya tuh galak banget, bisa ditanya anak-anak Magelang kemarin dengan Kementerian udah tahu. Telat 1 menit tutup, gak boleh masuk karena mereka tuh udah diinapkan di hotel. Ya kok telat toh? Yang ini cemburu, aku ngamuk-ngamuk yang Surabaya itu kita pengen banyak. Karena apa? Apa yang langsung gini, itu rapat peduli, pimpinan rapat peduli itu wartawan di situ. Yang maksudnya yang menjadi peserta. Kenapa? Yang merebut kursi itu banyak, yang berebut gitu loh. 50 orang terpilih. Terus dikasih hotel gratis, transport gratis. Kurang apa tuh? Ayo banget sih tuh. Gitu ya. Karena saya on time, saya tuh selalu duduk di sini. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Akhirnya tapi ya